Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Ustazah cintai, anak-anak santri MI Bypass dimanapun kalian berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 akhir di bulan Ramadan. Semoga di penghujung bulan Ramadan ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Ustazah yakin anak-anak sering mendengarkan kalimat ini. Allah akan melipat gandakan semua amal ibadah di bulan Ramadan, seperti sedekah, membaca Al-Quran, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Ustazah akan membahas sedikit tentang sholat tarawih. Sholat tarawih. Apa sih sholat tarawih itu? Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Apa itu terbit fajar? Kapan itu terbit fajar? Terbit fajar yaitu waktu sholat subuh. Jadi ketika waktu sudah menunjukkan waktu subuh, maka tidak boleh melaksanakan sholat tarawih. Hukum sholat sunnah tarawih adalah sunnah mu'akkad, yang mana artinya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, sholat sunnah tarawih ini bisa dilakukan di rumah, di musola atau masjid, dilaksanakan sendiri-sendiri maupun berjamaah. Tapi yang lebih baik itu adalah berjamaah, karena ada hadisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, yang artinya sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, yang mana pahalanya itu 27 derajat. Nah, makanya dari itu, kalau kita sholat sunnah taraweh dengan berjamaah, maka kita akan mendapat 27 derajat. Sedangkan kalau kita mengerjakan sholat sunnah taraweh sendirian, maka kita akan mendapat 1 pahala saja. Nah, lebih baik yang mana nih? 27 derajat atau 1 derajat? Tentunya anak-anak lebih milih yang 27 ya. Oke, kita lanjut. Niatnya, niat sholat sunnah tarawih itu seperti apa? Niat sholat sunnah tarawih itu mudah, hampir sama dengan sholat sunnah rawatib. Nah, kalau sunnah rawatib seperti ini: usolli sunnatat qabliyatal zuhri rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Nah, kalau sholat sunnah tarawih itu tinggal diganti namanya saja. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala kalau sendirian. Tapi kalau berjamaah menjadi makmum, usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Nah, kalau menjadi imam, usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Sudah yakin anak-anak santri MI Bypass pasti sudah tahu bagaimana cara membedakan antara sholat sunnah menjadi imam, menjadi makmum maupun sendirian. Nah, selanjutnya, rakaatnya sholat tarawih itu yang benar yang mana sih? Karena ada yang sholat sunnah 8 rakaat, ada yang sholat sunnah tarawih itu 23 rakaat. Yang benar yang mana, Us? Nah, gini, dengarkan. Sholat sunnah tarawih itu ada yang mengerjakan 11 rakaat dan 23 rakaat. Perinciannya seperti apa? 11 rakaat itu adalah 8 rakaat sholat tarawih dan ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Gimana? 2 sampai 8 itu sholat sunnah tarawih. Kemudian 3-nya itu sholat witir, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat baru kemudian salam. Itu untuk sholat witir. Nah, kalau yang 23 itu perinciannya adalah 20 sholat sunnah tarawih. Jadi 2 sampai 10 ya, jumlahnya sampai 20 rakaat, kemudian ditambah dengan sholat witirnya 3 rakaat. Yang benar yang mana? 11 rakaat atau 23 rakaat? Kedua jumlah rakaat tersebut itu sama-sama benar karena memiliki dasar
dasar yang kuat, sama-sama memiliki dasar yang kuat yang mana mengikuti cara Nabi dan para sahabat. Yang salah itu yang nggak sholat, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, karena siapa yang mengerjakan sholat sunnah tarawih atau qiyam Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, siapa? Kalian tahu Rasulullah SAW itu melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih itu pernah melaksanakannya setelah habis isya sampai sholat subuh. Betapa lamanya sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah, bahkan sampai kakinya bengkak. Nah, padahal yang mengerjakan adalah Rasulullah yang nggak punya salah, yang sudah dijamin surganya. Sedangkan kita bukan Rasul, kita bukan Nabi, kita belum dijamin surganya, kita juga tidak terbebas dari kesalahan. Nah, maka dari itu kita harus lebih semangat, ya. Dengan ini kita harus lebih semangat, karena Rasulullah pun yang nggak punya dosa, yang nggak punya kesalahan, yang sudah dijamin surganya, itu mau melaksanakan sholat taraweh bahkan lama sekali. Mungkin sampai di sini dulu sedikit pembahasan tentang sholat taraweh. Ustazah harap anak-anak lebih semangat lagi dalam menjalankan sholat taraweh. Nah, pesan terakhir Ustazah adalah membaca zikir sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Nah, zikir tersebut bisa dibaca kapanpun dan dimanapun kalian berada, kecuali tempat yang nggak boleh dibaca zikir, ya. Contohnya apa? Mau tidur, ketika kita menyapu, ketika kita bersih-bersih kamar, itu boleh dibaca. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah mendapatkan keutamaan Ramadan dan mendapatkan qiyamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.